Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mintarsi Albarini MPD dan Bapak Imam Sofwan SPD MPD dan juga teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami kelompok 18 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Pembelajaran dalam Strategi Pembelajaran Pendidikan Non-Formal. Berikut anggota dari kelompok 18. Yang pertama ada Bagas Fizi Firmansyah, yang kedua ada Dea Rahma Pratama, yang ketiga ada saya sendiri Nimas Nata, yang keempat ada Reza Rahmawati Saleh, yang terakhir ada Sri Dela Puspita. Kemudian materi yang akan kami presentasikan, yang pertama ada hakikat teknik pembelajaran, yang kedua ada syarat teknik pembelajaran, yang ketiga ada macam-macam teknik belajar, yang keempat ada kelebihan dan kelemahan teknik pembelajaran. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri dari kelompok 18. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, untuk pemaparan materi pada hari ini, ada pendahuluan. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan guru untuk mentransfer pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap dalam kegiatan pendidikan di kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah subjek dan objek dari kegiatan pengajaran tersebut. Tujuan pengajaran akan berjalan aktif apabila peserta didik berusaha aktif untuk mencapainya. Hamiyah dan Jauhar 2014. Terlepas dari semua itu, maka dalam suatu pembelajaran tidak akan terjadi apabila tidak adanya guru atau pendidik yang mengajarkan materi, ataupun materi ajar tidak akan tersalurkan dengan baik kepada peserta didik tanpa adanya metode atau teknik yang tepat. Bisa di next slide. Yang kedua ada hakikat teknik pembelajaran. Teknik adalah cara sistematis untuk mengerjakan sesuatu. Teknik merupakan suatu siasat, kiat, atau penemuan yang digunakan untuk dapat menyelesaikan dan menyempurnakan suatu tujuan langsung. Iskandar Wasid tahun 2011. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Sanjaya 2008. Malcolm Knowles dalam Sujana 2005 menjelaskan teknik sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Dalam proses belajar, teknik diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dapat disimpulkan bahwa teknik merupakan cara yang dilakukan untuk menunjang penggunaan strategi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi serta sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pembelajaran. Soekarno menyatakan bahwa teknik mengajar lebih menyangkut kepada hal-hal yang umum yang berhubungan dengan penguasaan kelas. Secara sederhana, teknik pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana bagaimana melaksanakan tugas belajar mengajar yang telah diidentifikasikan berdasarkan hasil analisis sehingga tugas tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Slameto tahun 1991. Dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran merupakan serangkaian cara, upaya, atau siasat yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang akan optimal kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat teknik pembelajaran. Menurut Jajadi Sastro dalam Khusnah 2018, teknik pembelajaran yang baik harus memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan motif minat atau gairah belajar siswa. Yang kedua, menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa itu sendiri. Yang keempat, merangsang keinginan untuk dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang kelima, mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, meniadakan penyajian yang bersifat
verbalistik dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi nyata yang tentunya bertujuan. Yang ketujuh, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap kebiasaan tentang cara belajar yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, membimbing siswa agar dapat atau mampu bertanggung jawab sendiri dalam proses perkembangannya. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya nanti ada macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik ceramah, kedua ada teknik diskusi, yang ketiga ada teknik tanya jawab, yang keempat ada teknik pemberian tugas, yang kelima ada teknik simulasi, yang keenam ada teknik inquiry, yang ketujuh ada teknik eksperimen, yang kedelapan ada teknik karya wisata, yang sembilan ada teknik tutorial, dan yang terakhir ada teknik problem solving. Nah, materi tersebut akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilakan. Boleh di next. Yang pertama ada teknik ceramah. Teknik ceramah adalah cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Ceramah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat yang tertentu. Kelebihan dan kekurangan ceramah ada pada berikut. Kelebihannya adalah pembelajaran dapat berlangsung tertib, materi dapat disampaikan dengan jelas, cara yang digunakan pun sederhana. Kekurangannya adalah peserta didik menjadi lebih cepat bosan. Alur pembelajaran cenderung monoton, menyebabkan motivasi peserta didik untuk belajar menjadi nul. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang kedua ada teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, di mana teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat. Saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Di dalam teknik diskusi ini ada 3 macam diskusi, yaitu diskusi informal, yaitu dengan cara membagi kelas menjadi 2 kelompok yang pro dan kontra. Dalam diskusi ini diikuti dengan tangkisan dengan tata tertib yang longgar agar diperoleh kajian yang dimensi dan kedalamannya tertinggi. Yang kedua ada diskusi informal. Pelaksanaan diskusi yang pada pelaksanaannya diadakan secara resmi. Diskusi ini adalah orang-orang yang diundang untuk menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Mohon maaf, maksud saya diskusi formal. Yang ketiga ada diskusi panel, yaitu diskusi yang terdiri dari seorang pemimpin, peserta, dan beberapa pendengar. Jenis diskusi ini udah duduk diatur di sedemikian rupa sehingga pendengar dapat mengikuti jalannya diskusi dengan seksama. Kelebihan dari teknik diskusi adalah memberi kesempatan untuk menyusun argumen, mengungkapkan opini dan saling beradu pendapat dengan sehat.
dapat memotivasi dengan baik dan menikmati sistem pembelajaran yang ada dan mengembangkan pengetahuan. Kekurangan dari teknik diskusi adalah dapat kacau dan bahkan memunculkan perdebatan tanpa makna apabila seorang tenaga pendidik gagal mengajarkan etika dan tata cara diskusi yang baik. Next, selanjutnya. Teknik tanya jawab, yaitu teknik mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang sedang dipelajari. Kelebihan dari tanya jawab adalah pendidik dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik akan materi pembelajaran, membantu peserta didik berlatih lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, melatih peserta didik dalam keterampilan berbicara secara lebih sistematis. Kekurangan dari teknik tanya jawab adalah pendidik yang terlalu tegas mengintimidasi dan kurang baik pola mengajarnya akan membuat peserta didik takut untuk menjawab. Jika pertanyaan tidak berhubungan dengan materi dan tenaga pendidik gagal membangun pemahaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pemberian tugas atau teknik penugasan. Nah, teknik penugasan ini merupakan cara mengelola pembelajaran dengan pemberian tugas gitu dari seorang guru kepada siswanya, baik secara individu maupun kelompok, untuk melaksanakan tugas tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kelebihan dari teknik ini yaitu bisa memberikan kemudahan bagi pendidik untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, dan mengawasi jalannya pembelajaran. Selain itu, teknik ini juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan apa yang mereka pahami dari materi yang diberikan. Selain itu, adapun kekurangan dari teknik ini. Teknik itu bersifat membosankan gitu ya, kaku dan tidak menarik, serta peserta didik bisa merasa tidak betah untuk belajar dalam waktu lama. Boleh di next. Selanjutnya ada teknik simulasi. Nah, teknik simulasi ini merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa itu seolah-olah mengalami langsung gitu atau mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Nah, melalui teknik ini juga diharapkan siswa dapat merasakan, menghayati, dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan mengalami sendiri gitu kejadian tersebut sebagai sebuah pembelajaran. Adapun kelebihan dari teknik simulasi ini yaitu membuat peserta didik senang dan tertarik untuk belajar. Selain itu, peserta didik juga dapat mempelajari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan materi dalam waktu bersamaan. Jadi dengan teknik ini tuh peserta didik bisa lebih tertarik gitu ya dan tentunya bisa lebih memahami apa yang sedang mereka pelajari. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu peserta didik harus benar-benar diberi gambaran yang jelas tentang materi yang diajarkan. Pendidik atau guru dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam menerapkan teknik ini. Selain itu, jika perencanaan pembelajaran dilakukan kurang sempurna gitu atau kurang efektif, maka peserta didik tidak akan maksimal gitu dalam mempelajari materi yang diberikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada teknik inquiry. Teknik pengajaran ini merupakan teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru tersebut membagi tugas dalam meneliti suatu masalah kepada siswanya. Nah, siswa juga di sini dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok tersebut nantinya akan mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan.
Kemudian mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian jika sudah didiskusikan di dalam kelompok tersebut, maka kemudian akan dibuat laporan yang tersusun baik dan sistematis gitu. Kemudian setelah didiskusikan dan mendapat laporan dalam kelompok, akan didiskusikan secara luas gitu di dalam kelas melalui pleno, sehingga nantinya dapat diperoleh kesimpulan akhir. Adapun kelebihan dari teknik ini yaitu dapat membentuk rasa disiplin, percaya diri, dan tidak mudah putus asa pada siswa. Peserta didik juga akan terbiasa dengan semangat bekerja sama, saling berkompetisi, tentunya dengan sehat. Nah, selain itu juga bisa menghadirkan suasana belajar yang hidup. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu berpotensi gitu membuat kelas menjadi gaduh, ribut, dan kacau karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa teknik ini melakukan diskusi gitu antar kelompok dan juga diskusi secara luas. Kekurangan yang kedua yaitu peserta didik harus benar-benar memahami tentang apa yang disampaikan dan juga menyampaikan idenya dengan baik. Selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada teknik eksperimen atau demonstrasi. Teknik pembelajaran eksperimen ini adalah sebuah teknik yang memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktikum gitu ya, atau praktek di dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam menerapkan teknik eksperimen ini, seorang guru atau tenaga pendidik harus memperhatikan gitu keselamatan dan efisiensi pembelajaran dari siswa maupun sarana dan prasarana yang ada. Kelebihan dari teknik ini yaitu peserta didik dapat memahami proses dan hasil yang mereka kerjakan dari pembelajaran. Karena mereka dilibatkan langsung gitu ya, atau melakukan langsung pembelajarannya. Nah, yang kedua yaitu proses pembelajaran bisa menjadi lebih berharga bagi peserta didik. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu teknik ini tentunya membutuhkan biaya dan fasilitas tertentu gitu agar teknik ini berjalan dengan baik, sehingga hal ini pun menjadi pertimbangan bagi pendidik dalam menerapkan teknik eksperimen atau demonstrasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai teknik karya wisata. Teknik karya wisata sendiri merupakan sebuah metode mengajar yang memanfaatkan lingkungan, tempat, ataupun lokasi yang mempunyai sumber pengetahuan. Metode mengajar ini dilakukan lewat pendampingan guru maupun orang tua, karena dapat dikategorikan bahwa peserta didiknya masih sangat muda. Adapun metode pendampingan ini bertujuan untuk menunjukkan pengetahuan yang harus dipahami siswa. Metode karya wisata juga dapat dilakukan baik di alam maupun tempat-tempat yang bersejarah. Teknik karya wisata juga memiliki kelebihan di mana teknik ini dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, serta peserta didik saling dapat mempelajari materi secara langsung dari sumber pembelajaran, serta dapat menikmati suasana yang baru saat belajar di luar kelas. Selain adanya kelebihan, teknik ini pun memiliki kekurangan, di mana bahwa teknik ini memiliki masalah biaya ataupun faktor biaya yang dimana menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga ataupun pihak sekolah. Selanjutnya. Nah, kemudian ada teknik tutorial. Teknik tutorial merupakan salah satu teknik pembelajaran yang lebih mengedepankan guru berperan sebagai tutor ataupun mentor. Dalam teknik ini, guru dapat membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberikan suatu tugas tertentu, dapat berupa eksperimen, pengamatan, ataupun menciptakan suatu produk. Peran guru dalam teknik ini bukan hanya memberi panduan dan landasan teori, tetapi perlu mendampingi para siswa sebagai mentor atau tutor, serta memandu mereka jika ada pertanyaan ataupun ketidaksesuaian dengan materi atau hasil yang diharapkan saat pembelajaran. Kelebihan teknik ini yaitu di mana dalam teknik ini pendidik memberikan bimbingan dan panduan secara intensif, penyampaian materi langsung dan diiringi dengan aksi langsung atau praktik oleh siswa, di mana hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa secara lebih baik lagi. Selain itu, teknik ini juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan praktik kerja.
Adapun kekurangan teknik ini yaitu di mana pendidik harus benar-benar mempersiapkan diri jika para siswa yang bekerja secara individu maupun dalam kelompok membutuhkan bantuan atau pendampingan khusus. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adanya teknik problem solving, di mana merupakan teknik pembelajaran yang di mana siswa diminta atau diberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam teknik ini lebih menekankan agar siswa mampu mengembangkan cara berpikirnya agar tidak berpaku pada apa yang yang ada di buku ataupun berpaku pada pengajar saja, tetapi diharapkan mampu mengaitkan teori, materi, dan ilmu yang sudah mereka dapatkan untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di kemudian hari. Adapun kelebihan teknik ini yaitu teknik ini membiasakan peserta didik untuk menganalisa suatu masalah, termasuk mencari hubungan sebab akibat serta mengaitkan materi dan ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapatkan ke dalam permasalahan yang didesain atau diambil dari kehidupan nyata mereka. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu di mana para pendidik yang selalu mengajarkan materi dengan textbox thinking serta pemberian tugas-tugas sebaliknya berpikir kembali jika akan menggunakan teknik ini. Jadi teknik ini itu tidak dapat digunakan. Maksudnya teknik ini itu tidak mudah dan disamaratakan pada peserta didiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu teknik dalam proses belajar, teknik itu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjang penggunaan strategi dalam mengimplementasikan metode secara spesifik. Kemudian teknik pembelajaran itu merupakan serangkaian cara, upaya, atau siasat yang dilakukan oleh tenaga pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang optimal kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian salah satu syarat teknik pembelajaran itu harus dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Macam-macam teknik pembelajaran juga harus dilakukan oleh tenaga pendidik agar dapat menyampaikan bahan ajar untuk peserta didik sesuai tujuan agar sesuai dan beriringan dengan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Itu saja dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.